Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 yang terkasih. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi pameran karya seni rupa. Berdasarkan kompetensi dasar, yaitu memahami konsep dan prosedur pameran karya seni rupa. Pengertian pameran. Pameran seni rupa adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Jenis-jenis pameran. Yang pertama, berdasarkan waktu dan tempat. Yang kedua, berdasarkan ragam karya. Dan yang ketiga, berdasarkan seniman. Berdasarkan waktu dan tempat, pameran dibagi menjadi yang pertama pameran tetap. Pameran tetap adalah bentuk pameran yang tidak terikat oleh lamanya waktu. Permanen, artinya tidak pernah tutup dan tidak terikat oleh waktu. Contohnya, museum dan art gallery. Yang kedua, pameran rutin. Pameran yang selalu diadakan dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya, pameran seni rupa yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya, berdasarkan waktu dan tempat, yaitu pameran insidental. Apa itu? Yaitu pameran yang diadakan dengan maksud dan tujuan tertentu yang tidak terikat oleh rutinitas pelaksanaannya. Misalnya, yaitu pameran akhir studi, ya, khusus untuk mahasiswa. Kemudian pameran penyerta seminar, lalu pameran menyambut kunjungan tamu. Kedua, berdasarkan ragam karya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, pameran homogen. Adalah pameran dengan menampilkan satu jenis karya seni saja. Contohnya, dalam suatu pameran tersebut hanya ditampilkan sebuah karya lukisan, maka karyanya yang ditampilkan adalah lukisan saja, tidak campuran. Ya. Lalu yang kedua, pameran heterogen. Heterogen itu berarti logikanya adalah pameran yang berbeda. Berbeda di sini adalah karya-karyanya. Jadi ada beberapa jenis karya di dalam suatu pameran tersebut. Contohnya ada karya lukisan, ada karya patung, ada karya topeng, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, berdasarkan seniman. Ada 2 juga, yang pertama pameran tunggal, yaitu pameran yang menampilkan beberapa karya seorang seniman saja. Namanya tunggal berarti hanya 1. Berarti contohnya pameran tersebut hanya menampilkan karya dari seniman Raden Saleh. Nah, itu dinamakan dengan pameran tunggal. Lalu yang kedua, pameran kelompok. Berarti adalah pameran yang menampilkan karya-karya dari beberapa orang seniman. Contohnya, dalam pameran tersebut ditampilkan karya dari Raden Saleh, kemudian Basuki Abdullah, kemudian ada juga, misalkan contohnya ada karya dari Leonardo da Vinci dan sebagainya. Itu berdasarkan seniman. Lalu selanjutnya adalah syarat dari pameran. Yang pertama adalah karya. Jika tidak ada karya yang ditampilkan, maka bukan disebut dengan pameran. Nah, di dalam pameran juga ada seksi stand atau penjaga. Ya. Lalu yang ketiga, ada tempat atau ruang. Misal, tempat di SMA Santo Yosep Lahat. Tempat pameran di SMA Santo Yosep Lahat. Ruangan pameran berada di perpustakaan SMA Santo Yosep Lahat. Ya.
Lalu yang keempat, display. Nah, display itu adalah penataan karya seni yang akan dipamerkan. Jadi misal sesuai dengan penempatan jenis klasifikasi karyanya. Kemudian kalau seni lukis sebaiknya digantung, misal seperti itu dan sebagainya. Jadi penataan, terkait dengan penataan. Lalu yang kelima adalah publikasi, ya. Publikasi. Jadi publikasi ini kaitannya dengan ada poster, kemudian surat kabar, penyebaran informasi mengenai adanya suatu pameran. Jadi kalau suatu pameran itu berlangsung itu karena adanya sebuah publikasi, ya seperti itu. Berikutnya adalah manfaat pameran. Yang pertama, menumbuhkan sikap apresiasi terhadap suatu karya seni. Lalu, melatih kerjasama kelompok. Kemudian, melalui pameran bisa melatih kreativitas. Selanjutnya, melatih tanggung jawab di dalam diri. Kemudian, mempertebal pengalaman sosial. Berikutnya adalah fungsi dari pameran. Yang pertama, sebagai media atau alat komunikasi antara seniman dengan pengamat seni, atau biasa disebut dengan apresiator. Lalu yang kedua, meningkatkan apresiasi seni. Yang ketiga, membangkitkan motivasi dalam berkarya. Keempat, berkarya visual dengan seni. Kelima, belajar berorganisasi. Dan yang terakhir, media hiburan. Tahapan pameran. Nah, yang pertama adalah perencanaan pameran. Di dalam suatu perencanaan pameran, hal yang harus dilakukan adalah menentukan sebuah tujuan dari pameran, menentukan tema, menyusun kepanitiaan, menentukan waktu dan tempat, menyusun agenda kegiatan, dan yang terakhir, menyusun proposal. Tahapan pameran yang kedua adalah persiapan. Persiapan pameran yaitu menyiapkan dan memilih karya. Jadi, di sini yang berpartisipasi dan yang bertanggung jawab adalah seksi seleksi karya. Ya, panitia seleksi karya. Mereka memilih karya yang layak untuk dipamerkan. Lalu, setelah itu menyiapkan perlengkapan pameran, seperti ruang pameran, meja, lalu buku tamu, lalu selanjutnya adalah katalog. Nah, katalog itu apa? Katalog adalah berisi identitas seniman dan karya dari seniman tersebut. Ya. Lalu ada panel. Panel berfungsi untuk menempelkan karya dua dimensi. Contohnya adalah lukisan, gambar, foto, dan sebagainya. Itu adalah panel ya, fungsi dari panel. Lalu berikutnya adalah menyiapkan sebuah poster atau brosur. Nah, poster atau brosur itu apa? Yaitu media yang digunakan untuk menginformasikan kegiatan pameran yang akan dilaksanakan, ya. Jadi memberikan informasi kepada masyarakat maupun siswa-siswi ataupun sasaran kegiatan dari suatu pameran tersebut. Lalu ada folder. Nah, folder itu apa? Folder itu berisi judul lukisan. Contohnya ya, misal contohnya itu pameran lukisan. Berarti foldernya itu isinya adalah judul lukisan. Kalaupun tujuan dari pameran tersebut sebagai komersil, tujuannya komersil atau hanya untuk mencari sebuah keuntungan, maka di situ foldernya juga berisi tentang harga dari lukisan. Lalu ada lampu.
Nah, lampu di sini hanya untuk sebagai hiasan ataupun untuk memperjelas karya yang dipamerkan. Ya, seperti itu. Biasanya lampu itu kan dipasang di panel, ya, ataupun di plafon. Itu dari tahapan persiapan pameran. Lalu, yang terakhir dari tahapan pameran adalah pelaksanaan pameran. Nah, pelaksanaan pameran itu ada apa saja di dalamnya? Yang pertama, pembukaan pameran. Nah, pembukaan pameran itu biasa diisi oleh kata sambutan dari ketua panitia pameran, ya. Lalu yang kedua, menyambut tamu atau pengunjung. Biasanya ini panitia yang bertugas adalah seksi stand, ya, penjaga dari pameran tersebut. Biasanya diharapkan kalau seksi stand itu jangan satu orang, harus lebih dari satu orang, sesuai dengan kondisi dari pameran tersebut. Lalu, memandu pengunjung. Tugasnya ini yang bertanggung jawab juga sama, yaitu seksi stand. Lalu, berikutnya mengamati situasi dan kondisi dari pameran. Yang bertanggung jawab di sini adalah seksi keamanan ataupun ketertiban. Atau juga bisa dilakukan oleh ketua panitia. Selanjutnya, mendokumentasikan kegiatan pameran. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh sekretaris, tetapi dibantu oleh seksi publikasi, di mana seksi publikasi itu bertugas untuk menyusun laporan dari dokumentasi, ya, hasil foto-foto kegiatan pameran. Nah, itu saja mengenai pameran karya seni rupa. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan langsung kepada Mem. Mem akan siap membantu. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Selamat belajar dan berproses. Tuhan memberkati.